Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkam Siyam wal Adab al-Aid, ringkasan-ringkasan yang berfaedah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang menjelaskan seputar puasa dan adab berhari raya. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Ramadan, kemudian keutamaan dari berpuasa. Dan di antara alasan kenapa kita harus mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan berpuasa di bulan Ramadan tentunya, maka dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, maka seseorang akan lebih bersemangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Karena di sana begitu banyak orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan karunia, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada dirinya. Di antara keutamaan dari bulan Ramadan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Jika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka, yaitu pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini di antara keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan berpuasa sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi SAW berkata, "Man shoma yauman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina harifa. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dirinya dari neraka sab'ina harifa, 70 tahun perjalanan. Maka ini adalah merupakan keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Dia dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Satu hari dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama menjelaskan makna fi sabilillah maksudnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka
Barang siapa berpuasa 1 hari kemudian mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 harifa, 70 tahun perjalanan. Kemudian di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala dari puasa itu tidak ada bandingnya. Karena saking besarnya pahala puasa, tidak ada yang menandinginya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasai, bahwasanya pernah datang seseorang sahabat kepada Nabi SAW, yaitu Abu Umamah. Jadi Abu Umamah radhiyallahu ta'ala berkata, ataitu Rasulullah SAW, aku mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu, kemudian aku berkata kepada beliau, murni bi amrin akhudhuhu anka, ajarkan kepadaku atau perintahkan kepadaku suatu perkara yang aku ambil darimu, atau yang aku akan jaga dan aku amalkan. Aku jaga wasiat tersebut dari dirimu. Kalau maka Nabi SAW mengatakan, alaika bisawm, maka hendaknya engkau berpuasa. Fa innahu la mislalahu, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Maksudnya la mislalahu, maksudnya adalah la mislalahu fi kasratis sawab, tidak ada yang semisal dengannya dari banyaknya pahala. Orang yang berpuasa, maka mulai dia menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, sampai dia berbuka, maka dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya dia sedang dalam ibadah. Kemudian berbicaranya dia juga dalam keadaan ibadah. Tidurnya dia pun juga tidur dalam keadaan ibadah. Selagi dia berpuasa, maka dia dalam keadaan beribadah. Maka Nabi SAW mengatakan, hendaknya seseorang apabila dia berpuasa meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah ya yada' ta'amahu wa syarabah. Kalau dia tidak meninggalkan perkataan yang buruk, tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh terhadap dia meninggalkan makan dan minumnya. Karena inti dari puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Lebih mendahulukan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala daripada kesenangan-kesenangan dirinya. Orang yang berpuasa itu yang ditinggalkan bukan sesuatu yang diharamkan. Orang yang berpuasa yang ditinggalkan bukan sesuatu yang diharamkan, tapi sesuatu yang dimubahkan. Jadi secara asal kalau kita lihat orang berpuasa, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditinggalkan itu adalah sesuatu yang mubah, makan dan minum. Ini yang mubah secara asal. Maka yang mubah saja ditinggalkan, apalagi yang diharamkan tentunya. Beribadah dengan meninggalkan sesuatu yang mubah, kemudian dia mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa ini adalah merupakan suatu amal ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa dirinya lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya sendiri. Lebih mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan-kenikmatan yang secara asal diperbolehkan bagi dirinya. Ini ibadah puasa. Maka benar kata Nabi SAW, ibadah puasa itu tidak ada pahala yang semisal dengan dia. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala dari orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya secara langsung. Maka tinggalkan hal-hal yang Allah benci. Karena kita ketika berpuasa yang kita cari itu adalah cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan sampai ketika kita mencari cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala justru kita melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka bukan cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemurkaanlah yang akan Allah Subhanahu wa taala datangkan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang mulia tentunya, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala dari ibadah di dalamnya berlipat ganda, bagaimana yang Nabi SAW sebutkan tentang malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pahala kebaikan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Maka ini keutamaan dari bulan Ramadan. Maka karena banyaknya dan besarnya keutamaan dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan, jangan sampai kita terhalangi untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Maka siapkan diri kita untuk meraih keberkahan dan kebaikan maksimal ketika kita hadir di bulan Ramadan. Oleh karenanya, kita perlu memperhatikan beberapa hal agar kita bisa maksimal di dalam mendapatkan kebaikan, keberkahan, pahala di bulan Ramadan. Di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan, di antara hal-hal yang perlu kita catat dari sekarang, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan. Maka yang pertama adalah perbanyak bertaubat. Perbanyak bertaubat. Taubatan nasuha as-sadiqah. Taubat nasuha yang benar-benar jujur. Karena tidaklah seseorang terhalangi dari melakukan ketaatan, dari melakukan kebaikan-kebaikan, kecuali dikarenakan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjelaskan tentang hal tersebut. Beliau menjelaskan tentang tidaklah seseorang dihalangi dari berpuasa di siang hari kecuali karena dosa yang dia lakukan di malam hari. Tidaklah seseorang berat dari melakukan kebaikan di malam hari, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Qur'an di waktu malam, kecuali dikarenakan dosa yang dia lakukan di waktu siang. Dan kita pernah menjelaskan bahwasanya balasan dari keburukan itu adalah datangnya keburukan yang setelahnya, dan balasan dari kebaikan adalah dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang setelahnya pula. Maka agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, bersihkan diri kita. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih tentang ketika seseorang berdosa, maka dititikkan satu titik hitam di hatinya. Semakin banyak titik-titik hitam di dalam hatinya, maka hatinya pun semakin gelap, tidak lagi bisa merasa, tidak bisa lagi menerima hidayah, tidak bisa lagi merasakan nikmatnya melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian ketika dia melakukan kebaikan, kemudian dia bertaubat, maka dihapus titik tadi sampai akhirnya titik-titik hitam di hatinya itu hilang semua dan bersih. Jadilah dia mudah melakukan ketaatan, mudah menerima hidayah. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini yang harus kita perhatikan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, semakin kita kuatkan bakti kita kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu tidak terputus meskipun orang tua sudah tidak ada. Tidak terputus. Karena kita semua, berapapun usia kita semua itu adalah anak dari orang tua kita. Nggak peduli berapapun usia kita ini adalah anak-anak dari orang tua kita. Dan orang tua kita, meskipun dia sudah meninggal dunia, maka dia akan tetap menjadi orang tua kita. Bakti kita kepada mereka masih tetap ada. Di antara bakti dari seorang anak kepada orang tuanya, mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah buang segala bentuk permusuhan, segala bentuk kedengkian,
buang segala perselisihan yang ada di antara kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan adalah hendaknya kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena dengannya kita akan bisa mendapatkan kebaikan yang maksimal. Kita tahu sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Kita tahu bagaimana melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Di antaranya adalah ketika seorang mempelajari ilmu, dia tahu bahwasanya ketika dia memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi. Maka beruntunglah dia. Kenapa beruntung? Ketika dia bisa melipat gandakan pahala puasa yang dia lakukan. Dia berpuasa, dapat satu pahala puasa, kemudian dia memberi makan, berbuka bagi orang yang berpuasa satu orang, dia dapat tambahan pahala satu orang. Dua orang, tiga orang, empat orang. Kalau dia memberi makan orang berpuasa setiap hari 10 orang, maka 1 bulan, kalau dihitung dia bisa mendapatkan pahala puasa banyak sekali. Dirinya sendiri 30, kemudian 10 orang yang dia beri makan selama 1 bulan, maka dia mendapatkan 330 pahala puasa yang bisa dia dapatkan. Intinya bukan kita hitung-hitung seberapa banyak kebaikan yang kita dapatkan, tapi keikhlasan kita tatkala melakukan ketaatan kepada Allah, itulah yang paling penting. Karena itulah yang nanti akan menjadikan amalan kita diterima. Percuma kita hitung-hitung, sudah ngasih makan 10 orang, sudah memberi makan 100 orang, sudah memberi makan ini dan itu, tapi keikhlasan kita kurang. Sehingga apa? Ternyata amalan yang dilakukan oleh seseorang tadi tidak memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang hal tersebut di dalam firman-Nya, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Nah, kami tambahkan kepada mereka amalan-amalan yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alnahu haba'an mantsura." Jadikan bagikan debu yang berterbangan. Kenapa? Ketidakadaan ikhlas di dalamnya. Ikhlas ini kalau bisa dibilang inti dari ibadah, syarat dari diterimanya ibadah. Tauhid ini syarat dari diterimanya ibadah. Karena ketika hilang suatu ibadah dari keikhlasan, hilang ikhlasnya, itu sama seperti sholat kita hilang toharohnya. Sebanyak apapun sholat yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adapun bertaubat, tadi 4 hal yang telah disebutkan yang harus diperhatikan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama, perbanyak bertaubat. Yang kedua, berbakti kepada orang tuanya. Kemudian menghilangkan segala bentuk kedengkian. Kedengkian itu tidak akan menambahkan kecuali kesusahan. Dengki, sakit hati, permusuhan, itu nggak akan memberikan kepada kita kecuali kesusahan. Orang kalau dengki kepada orang lain, orang kalau bermusuhan dengan orang lain, dia tidak memaafkan, maka yang akan dia dapatkan hanya sakit hati, dan sakit hati. Dia melihat dia mendapatkan kenikmatan sakit hati. Melihat dia bisa melakukan ini dan itu, dia sakit hati. Bahkan melihat orang yang dia berselisih dengannya, melihat orang tadi melakukan ketaatan, dia juga sakit hati. Maka orang kalau memiliki perselisihan, memiliki kebencian, memiliki permusuhan di dalam hatinya, hendaknya dibuang sebelum datangnya bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan semangat bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, kemudian menahan amarahnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan berikan kecintaan kepada dia ketika apa? Ada orang berbuat salah sama dia, ada orang menyakiti dia, dia maafkan. Ada orang melakukan sesuatu yang menyakitkan dirinya, dia tahan amarahnya, dia tahan emosinya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, kuat dia menahan amarah, bersabar. Wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang
tanpa menunggu orang itu minta maaf sama dia. Karena terkadang seseorang itu nggak mau memaafkan sampai apa? Sampai orang lain itu minta maaf sama dirinya. Biarin, nggak akan aku maafkan. Minta maaf dulu baru aku maafkan. Ini adalah sesuatu yang apa namanya, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dari sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya kemudian memaafkan manusia. Baik orang tadi minta maaf ataukah tidak, maafkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. 4 hal. Yang pertama, taubat, birrul walidain, maafkan atau buang perselisihan dan permusuhan, kemudian pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Adapun taubat, maka kita ketahui bahwasanya taubat nasuha memiliki syarat. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi ketika seorang pengen bertaubat. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dia berhenti dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Berhenti. Kalau biasanya dia melakukan keburukan, kalau dia bertobat, berhenti dia. Kemudian dia bertobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, menyesal. Menyesali telah melakukan keburukan tersebut. Kemudian yang ketiga, dia berazam untuk tidak mengulangi kembali. 3 hal harus ada ketika seorang bertobat. 3 hal harus ada ketika seorang bertobat. Yang pertama, berhenti. Kemudian yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam. Berazam itu berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian bagaimana jika nanti dia ternyata jatuh lagi pada dosa yang sama? Bertaubat lagi. Dengan apa? Berhenti. Menyesal. Kemudian berazam tidak mengulangi kembali. Ternyata dia melakukan hal yang sama lagi. Apa yang dia lakukan? Bertaubat lagi. Melakukan yang sama lagi, bertaubat lagi. Begitu seterusnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hadis qudsi, ada seseorang yang bertaubat. Nah, ada seseorang yang melakukan dosa. Kemudian orang tadi tahu bahwasanya dia punya Rob. Sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Kemudian dia berkata, ya Allah, aku melakukan dosa, ampunilah aku. Allah ampuni dia. Siapapun yang bertobat, Allah ampuni. Ternyata dia melakukan kesalahan lagi. Kemudian dia tahu, ya Allah, ampunilah aku. Allah ampuni dia. Terus begitu seterusnya. Maka Allah berkata, lakukan sesuka karena kamu telah diampuni. Artinya apa? Hadis ini bukan menjadi pembenaran boleh melakukan dosa dan kesalahan terus-menerus, bukan. Tapi di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mengampuni dosa bagi hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar, kalian semua itu berdosa di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian semua. Maka jangan pernah merasa Allah gak pernah, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala gak akan mengampuni dia. Jangan pernah merasa hal-hal seperti itu. Gak boleh putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tawwab, Allah Maha Pengampun. Pokoknya jangan menunda taubat kita. Kita melakukan dosa, melakukan kesalahan sebesar apapun, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau seandainya hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan datang sepenuh itu pula ampunan. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan membersihkan kita semua. Makanya hendaknya kita senantiasa kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu yang gak akan pernah tertutup, yaitu pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kasih. Kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Maka
hendaknya jangan membatasi diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kita semua beriman. Kalau kita semua beriman, maka lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan setelah memanggil kita semua? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Itu terpenuhi dengan 3 syarat. Surat Tahrim ayat yang ke-8. Apa faedah dari ayat ini? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Faedah yang pertama adalah orang beriman juga melakukan dosa. Orang beriman itu enggak selamat dari dosa juga. Jangan lantas mengatakan, wah saya sudah beriman, saya aman, saya selamat dari dosa. Enggak akan terjatuh pada dosa karena saya sudah beriman. Enggak. Keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Kemudian di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, tubu ilallahi jami'a. Kalian semua bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Maka orang yang paling banyak bertaubat, orang yang paling banyak beristighfar, orang yang paling banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hamba yang beriman adalah orang yang paling beruntung. Tidak ada ruginya sama sekali seseorang beristighfar minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru keberuntungan yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Lihat di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat semua Allah berikan. Gak akan rugi orang yang beristighfar. Maka berapa banyak kita beristighfar setiap hari. Nabi SAW dalam hadis disebutkan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Ibnu Umar mendengar Nabi SAW berkata, ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Fa inni, ketahuilah sesungguhnya diriku, atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari itu berapa? 100 kali. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan masalah berdosa atau tidak berdosa, melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan, tapi cari jalan keberuntungan, cari jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan jelas di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Cari jalan keberuntungan, cari jalan keselamatan. Bukan masalah berdosa ataukah tidak, bukan masalah sehari ini saya taat sama Allah, nggak melakukan kesalahan, jadi nggak bertobat. Bukan masalah itu, tapi cari jalan yang bisa menyelamatkan kita. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi tidak ada ruginya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam setiap hari,
aktsar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Ini Nabi SAW yang mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan beliau menyebutkan perkataan ini dengan sumpah serta takkid. Jadi benar-benar beliau ingin menegaskan, demi Allah, sungguh aku benar-benar beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi bukan hanya aku beristighfar dan bertaubat, tapi benar-benar sungguh-sungguh bertaubat dan beristighfar dengan sungguh-sungguh. Sehari lebih dari 70 kali. Ini Nabi SAW. Maka benarlah kata beliau, benar kata Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kita semua. Ketika ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi SAW, kemudian bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW, kemudian mereka mengatakan, oh, siapa kita bila dibandingkan dengan Nabi SAW? Jadi setelah mereka mengetahui tentang ibadahnya Nabi SAW, lalu mereka mengatakan, siapa kita bila dibandingkan dengan Nabi SAW? Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, aku akan sholat terus tidak tidur, kemudian aku akan puasa terus tidak berbuka, kemudian aku nggak akan menikah dengan wanita. Lalu Nabi SAW pun memanggil mereka dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semua. Jadi di antara kita semua, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling takut kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga meskipun beliau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bertaubat dengan sungguh-sungguh lebih dari 70 kali. Dan inilah yang menjadikan beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semakin banyak bertaubat, semakin banyak beristighfar, semakin tinggi dia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar cinta kepada Nabi SAW, perbanyak beristighfar, perbanyak bertaubat. Kenapa? Karena Nabi SAW mencontohkan perbanyak istighfar dan taubat. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ikuti sunnahnya, ikuti petunjuk beliau, ikuti jalan yang beliau ajarkan kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan cinta beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Maka beruntung orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang-orang yang senantiasa membasahi lisan-lisannya dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, jangan pernah merasa dosa terlalu besar, Allah tidak akan mengampuni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala dari Nabi SAW, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Nabi SAW, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk memberikan ampun kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa di waktu malam. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai nanti matahari terbit dari tempat dia tenggelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan-bosannya mengampuni hamba-hambanya. Maka jangan bosan-bosan untuk bertaubat. Jangan kita bosan beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak. Sebelum datangnya bulan Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat.
Karena dengan itu hati seorang akan bersih. Karena dengan itu hati seorang itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari noda-noda dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang berikutnya, wa amma birrul walidain. Adapun birrul walidain, kenapa kita harus memperbanyak bakti kita kepada orang tua? Karena ada 3 hal kata Nabi SAW. Ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak terima darinya amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalan yang wajib dan amalan yang mustahab, atau amalan yang mustahab dan amalan yang wajib. Kata Nabi SAW, salah satu, ada 3, la yaqbalullahu lahum sarfan wala adlan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima nafilahnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima fardhahnya, tidak menerima yang sunnah dan tidak menerima yang wajib. Tidak diterima amalnya. Siapa itu 3 orang tadi? Maka yang pertama adalah akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti orang yang diberi. Kemudian yang ketiga adalah mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir, mengingkari takdir. Ini hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abi Asim. Maka hendaknya seseorang meninggalkan segala bentuk perkara-perkara yang termasuk dalam ranah durhaka kepada orang tuanya, baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal. Perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berbakti kepada orang tua. Kemudian adapun masalah kebencian, adapun masalah permusuhan, karena itu adalah sebab dari tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW, tu'radu al-a'malu fi kulli yaum khamisin wa isnain. Dihamparkan atau ditampakkan amalan-amalan seseorang setiap hari Kamis dan Isnin. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum. Maka Allah mengampuni dosa-dosa dari hamba-hambanya pada hari itu. Siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Likulli imri'in la yusyriku bihi syai'a. Bagi siapapun yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi ketika seseorang tidak melakukan kesyirikan, maka tatkala amalan-amalan dia dihamparkan atau ditampakkan pada hari Senin atau di hari Kamis dan hari Senin, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali imra'an, kecuali seorang kanat bainahu wa baina ahihi sakhna. Kecuali seseorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya, memiliki perselisihan dengan saudaranya, memiliki kebencian dan kedengkian kepada saudaranya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada malaikat, urku, tinggalkan, hadaini hatta yastaliha, 2 orang ini sampai mereka berbaikan. Urku hadaini hatta yastaliha, tinggalkan sampai mereka berbaikan. Artinya apa? Ini tunda dulu, nggak diampuni dulu sampai mereka berbaikan. Jadi ini ruginya ketika seseorang memiliki permusuhan, ketika seseorang saling membenci, ketika seseorang bertengkar satu sama lain, ribut dengan urusan-urusan dunia, saling memusuhi satu sama lain, sesama muslim bermusuhan dikarenakan urusan dunia, maka tidak layak hal-hal yang seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang orang yang seperti ini? Dia sangat rugi sekali. Kenapa? Tidak diampuni dosa-dosanya. Maka kalau misalkan ada permusuhan, segera apa? Segera baikan, segera hilangkan permusuhan tadi. Jangan sampai
dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan permusuhan, kebencian yang terjadi di antara dirinya dengan saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, lihat Nabi SAW mengatakan, ini munasabahnya, lihat Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjuru ahahu fawqa salasin. Tidak boleh seorang muslim untuk apa? Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim fauqa salasin, lebih dari tiga hari. Lebih dari 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau memang dia benar-benar sakit hati, benar-benar marah, atau pengen menunjukkan bahwasanya orang itu salah, maka dia boleh mendiamkannya. Tapi hanya dibatasi sampai 3 hari. Kemudian lebih parahnya lagi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjuru akhahu fawqa salasin, untuk mendiamkan, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari, famata, kemudian dia mati, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Bahayanya memusuhi saudara sesama muslim, apalagi hanya karena urusan dunia. Kita merasa benar, dia salah, kemudian kita musuhi, kita diamkan, gak disapa, meskipun kita yang benar. Tidak halal, apalagi kita tahu tidak halal lebih dari 3 hari. Kita udah tahu lebih dari 3 hari udah nggak disapa, nggak diajak ngomong dan lain sebagainya. Kalau dia mati dalam keadaan itu semua, kata Nabi SAW, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahidu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya di atas 3 malam. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Yang mana apabila mereka bertemu, satunya berpaling ke sini, satunya berpaling ke sana. Jadi nggak saling sapa. Yang satunya dia nggak mau bertemu. Kelihatan mau berpapasan, langsung berpaling, langsung pergi ke sana, langsung pergi ke sana. Kalau bertemu langsung berpaling. Nggak halal lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara mereka berdua, alladzi yabda'u bisalam, yang memulai mengucapkan salam. Artinya apa? Dia membuang egonya, membuang kebenciannya, membuang sakit hatinya dengan apa? Memulai menyapa dan mengucapkan salam. Jadi kalau ada yang bermusuhan, jadilah yang terbaik dari orang yang bermusuhan. Itu apa? Memulai mengucapkan salam. Ini apa yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan keberkahan dari ketaatan-ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya, yang keempat yang harus diperhatikan adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seorang kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pelajari sunnah-sunnah, pelajari tata cara ibadah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan tentang adanya ijma atau adanya kesepakatan seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah,
menyebutkan tentang tidak boleh seseorang melakukan ibadah sampai dia mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Jadi seorang itu nggak boleh melakukan ibadah sampai dia tahu hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Hal ini sejalan dengan kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Artinya kita nggak boleh ibadah kecuali dengan ilmu. Maka berilmu itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini adalah hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keberkahan, berikan kenikmatan, bisa mengambil kebaikan yang banyak yang Allah berikan di bulan Ramadan. Allah taala alam. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.